Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Investor Channel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas sedikit saja berkaitan dengan PP 24 tahun 2022. Jadi ini yang paling hot issue ya. Kenapa? Karena banyak orang menganggap setelah saya mendapatkan hak kekayaan intelektual berupa paten dan seterusnya, merek ya terutama, terus saya mau ngapain? Nah, di PP tersebut sudah sudah digambarkan bahwa kita bisa mengajukan jaminan terhadap hak kekayaan intelektual. Nah, kalau dibilang telat, sebenarnya Indonesia ini jauh lebih telat ya daripada beberapa negara tetangga, katakanlah Singapura. Nah, di Singapura itu paten dengan merek itu kan bisa dijaminkan ke beberapa bank yang sudah ditunjuk. Nah, Malaysia sendiri juga sudah punya. Kemudian Thailand dengan rahasia dagangnya juga menunjuk beberapa bank, misalkan SME Bank, Bangkok Bank dan seterusnya. Nah, artinya kalau kita baca di PP tersebut, kita melihat bahwa pemerintah Indonesia baru pada kategori mengencourage sebenarnya. Kenapa kita bilang mengencourage? Karena di sini tidak firm bahasanya mengenai siapa yang ditunjuk menjadi pihak. Nah, bayangkan perbankan di Indonesia sebenarnya yang sebagaimana kita ketahui itu kan heavily regulated ya. Regulasinya dibebankan regulasi yang sangat tinggi, tetapi di sisi yang lain ini belum ditopang dengan hal-hal yang mendukung bagaimana memvaluasi sebuah kekayaan intelektual. Katakanlah itu merek, kalau merek itu kan dia tentu sebagai brand itu kan punya kategori dan seterusnya, dan jangka waktu dari brand itu kan tidak ada batasnya, jadi 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun diperpanjang. Nah, itu nanti yang akan diatur oleh Kemenq sepertinya sebagai pedoman KJPP untuk menentukan bagaimana memvaluasi sebuah brand. Di sisi yang lain ada paten. Nah, paten ini kita sebagaimana yang kita ketahui jangka waktunya kan sangat terbatas. Kalau bicara mengenai paten sederhana itu 10 tahun perlindungannya, kalau bicara mengenai paten biasa itu 20 tahun perlindungannya. Nah, ini bagaimana kemudian dilakukan pengaturan. Nah, nuansa yang kita pahami adalah di dalam PP tersebut ini nuansanya justru mendorong industri keuangan non perbankan. Jadi pembiayaan kreatif yang lain, katakanlah fintech dan seterusnya. Tetapi yang perlu kita pahami, pembiayaan di luar pembiayaan perbankan itu biasanya punya rate yang sangat tinggi, bahkan jauh di atas rate-nya bank misalkan. Nah, dengan rate yang sangat tinggi, terutama bagi teman-teman pelaku UMKM yang baru saja misalkan patennya di granted atau kemudian mereknya terdaftar, dengan dia membutuhkan suntikan dana, kelihatannya ini agak membebankan gitu. Kita paham bahwa di Indonesia ada namanya security, crowdfunding dan seterusnya. Tetapi apapun hal itu yang kita pahami bahwa mereka itu tidak jauh lebih kecil daripada pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Nah, ini yang menurut kami ini sesuatu yang sangat berbeda dengan beberapa negara tetangga kita, misalkan katakanlah Thailand, Malaysia, dan kemudian Singapura, yang di sana sendiri sebenarnya sudah menunjuk banknya langsung, bank-bank tertentu yang akan menghandle ini. Jadi itu yang kita lihat bahwa di Indonesia yang akhir-akhir ini sedang didiskusikan, tapi kami belum update perkembangan terakhir apa yang ingin dilakukan. Paling tidak yang harus kita konfirmasikan adalah siapa yang kemudian mengukur ya. Karena nilai mengukur inilah menjadi patokan. Kalau dia bentuknya masih baru dan kemudian baru berkembang, tetapi ada ada data atau ada potensi-potensi yang sebenarnya ini kan harus dikuasai oleh orang-orang yang juga memahami di industri yang sama. Kita khawatirnya KJPP dengan penilaian bisnis yang sering mereka lakukan tidak bisa masuk ke dalam industri hak kekayaan intelektual ini lebih dalam. Makanya untuk itu kalau menurut kami sebenarnya ini harus ada kerjasama, ada KJPP di situ dan kemudian ada konsultan kekayaan intelektual juga, dan kemudian ada pelaku industri yang lain. Jadi ibaratnya ini tidak hanya sepihak diatur oleh KJPP dalam menilai kekayaan intelektual ini. Berbeda dengan negara yang lain yang sudah sangat mapan dalam memberikan jaminan terhadap hak kekayaan intelektual ini. Jadi paling tidak apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui PP 24 tahun 2022 ini akan memberi sebuah semangat baru bagi teman-teman UMKM dalam hal mereka bekerja dan menghasilkan sebuah kreasi yang nyata bagi
pasar dan kemudian dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Karena penting, jika hak kekayaan intelektualnya itu tidak dilakukan pendaftaran dan kemudian tidak diberikan sertifikat, maka tidak ada artinya. Nah, jadi pilihan-pilihan ini diskusinya saya ikuti sudah berjalan. Saya tahu ada serangkaian kegiatan pemerintah yang untuk membahas ini, tapi paling tidak dari sisi konsultan, sebenarnya kita mendorong bahwa ini harus didiskusikan tidak hanya dari sisi perspektif ekonomi saja, tapi ada perspektif hukum dari sisi konsultan misalkan, dan kemudian ada dari sisi pemerintah tentunya yang menjadi regulator. Demikian harapan kami, semoga PP 24 2022 ini segera bisa terrealisasi dan semoga apa yang kemudian dipikirkan oleh pihak regulator ini sejalan dengan pikiran-pikiran oleh teman-teman industri kreatif, di mana mereka kekurangan modal dan jangan dibebankan dengan biaya-biaya yang menurut saya itu kalau kita berikan mereka kepada industri keuangan non perbankan akan sangat menekan posisi keuangan mereka yang ujung-ujungnya mereka akan kolaps. Jadi kalau bisa justru diberikan kepada perbankan atau memang kepada BPR atau dan seterusnya yang mungkin punya nilai kredit yang jauh lebih kecil, sehingga ini sangat membantu bagi teman-teman pelaku industri terutama di tahap awal. Terima kasih telah menonton. Salam Investo.